Selamat datang di channel Raja Peristiwa. Simak dan tonton peristiwa-peristiwa di belahan dunia yang wajib kamu ketahui. Jangan lupa subscribe, tekan tanda lonceng demi kelangsungan channel ini. Peristiwa Super Semar, Surat Perintah tanggal 11 Maret. Super Semar atau Surat Perintah tanggal 11 Maret adalah penyerahan mandat kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto pada tanggal 11 Maret tahun 1966. Penyerahan mandat kekuasaan ini dilatar belakangi gejolak di dalam negeri setelah peristiwa G30 SPKI pada tanggal 1 Oktober tahun 1965. MC Reclef dalam sejarah Indonesia modern tahun 1200 sampai tahun 2004 menulis, demokrasi terpimpin Soekarno mulai runtuh pada Oktober tahun 1965. Pada tanggal 2 Oktober Soeharto mengakui perintah dari Soekarno untuk mengambil sendiri komando tentara, tulis Reclef. Syaratnya, Soeharto lah yang diberi kekuasaan penuh untuk memulihkan ketertiban dan keamanan. Kekuasaan ini kemudian dilembagakan pada tanggal 1 November tahun 1965 dengan pembentukan Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban, Kopkamtib. Tentara menuding Partai Komunis Indonesia, PKI, sebagai dalang di balik pembunuhan 7 jenderal. Sikap ini memicu amarah dari para pemuda anti-komunis. Para pemuda anti-komunis kini menguasai jalan-jalan, membakar markas besar PKI di Jakarta pada tanggal 8 Oktober, catat Reclef. Pada akhir Oktober tahun 1965, para mahasiswa membentuk Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, KAMI, dengan dukungan dan perlindungan tentara. Ada juga KAPI, Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia, dan kesatuan-kesatuan aksi lainnya, KABI, KASI, KAWI, KAGI. Semuanya tergabung dalam Front Pancasila. Selain memprotes G30 SPKI dan Soekarno yang tak bersikap apa-apa, rakyat juga memprotes buruknya perekonomian di bawah Soekarno. Memasuki 1966, inflasi mencapai 600% lebih. Soekarno hanya mengabaikan suara rakyat. Aksi unjuk rasa pun semakin kencang. Pada tanggal 12 Januari tahun 1966, Front Pancasila berunjuk rasa di halaman gedung DPR GR. Mereka menuntut 3 hal yang dikenal dengan Tritura. Isi Tritura yakni, pembubaran Partai Komunis Indonesia, PKI. Pembersihan Kabinet Dwikora dari unsur-unsur yang terlibat G30S penurunan harga. Dikutip dari buku Sejarah Perjuangan TNI Angkatan Darat yang disusun oleh Dinas Sejarah Militer Angkatan Darat. Kesatuan Aksi Pemuda dan Mahasiswa saat itu menilai Presiden Soekarno sebagai pemerintah Orde Lama harus ditumbangkan. Gerakan menentang Orde Lama mencapai puncaknya pada saat pelantikan Kabinet Dwikora pada tanggal 24 Februari tahun 1966. Kabinet Dwikora, Kabinet ke-21, dilantik Soekarno dan berisi 100 menteri. Upaya ini dilakukan Soekarno untuk meredam tuntutan rakyat. Demonstrasi ini didukung tentara. Menteri Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Soeharto pun meminta agar Soekarno memberikan surat perintah untuk mengatasi konflik apabila diberi kepercayaan. Dikutip dari harian Kompas, permintaan itu dititipkan Soeharto kepada 3 jenderal Angkatan Darat yang datang menemui Soekarno di Istana Bogor, tanggal 11 Maret tahun 1966 sore. Ketiga jenderal itu adalah Brigjen Amir Mahmud, Panglima Kodam Jaya, Brigjen M. Yusuf, Menteri Perindustrian Dasar, dan Maijen Basuki Rahmat, Menteri Veteran dan Demobilisasi.
Pada tanggal 11 Maret tahun 1996 sore di Istana Bogor, Soekarno menandatangani surat perintah untuk mengatasi keadaan. Surat perintah itu dikenal sebagai Super Semar. Kelak, Super Semar menjadi pembuka jalan naiknya Soeharto menjadi presiden selama 32 tahun. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa tonton video-video lainnya.